Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan menayangkan potongan video yang saya ambil dari channel YouTube Harry Pras, di mana beliau menerangkan penjelasan tentang carok, bahwasanya ada sebuah kejadian perkelahian antara laki-laki dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga amal ibadah yang telah meninggal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut untuk penjelasan tentang carok oleh Mas Harry Pras. Bahkan 4 orang meninggal pada saat itu juga. Dan di sini tentu ini adalah suatu kabar yang sangat miris, yang sejatinya kadang orang yang banyak salah persepsi mengenai carok ini, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa carok itu adalah tradisi orang Madura. Sebenarnya carok itu bukan sebagai tradisi ataupun budaya, tetapi pada zaman dahulu carok itu diartikan sebagai pertarungan dengan alasan tertentu yang mengaitkan harga diri seorang pendekar atau seorang warga Madura, yang tentunya carok ini sangat ekstrim ya, karena menggunakan alat atau senjata tradisional yaitu celurit. Dan di sini teman-teman perlu diketahui bahwa carok ini bukan tradisi, carok bukan budaya. Ingat sekali lagi, karena tidak ada yang namanya budaya untuk membunuh orang atau saling membunuh, tetapi carok ini menjadi istilah di mana ketika ada seorang warga atau seorang pendekar atau seorang biasa pun ketika memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka orang terdahulu menyelesaikan permasalahan itu dengan carok ini. Sehingga apa? Dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, masa ke masa, carok dijadikan tradisi yang pada awalnya itu bukan suatu tradisi ataupun budaya. Perlu digarisbawahi itu, karena tidak ada yang namanya budaya untuk membunuh sesama manusia. Terus yang berikutnya, kapan awal mula munculnya istilah carok ini? Yang pertama kita harus mengutip dari sejarah teman-teman, bahwa pertama kali muncul sejarah atau istilah carok ini pada abad 18 Masehi. Setelah Pak Sakera tertangkap oleh Belanda dan dihukum gantung atau dihukum mati di Pasuruan, Jawa Timur. Barulah setelah itu warga-warga Madura atau suku-suku Madura yang ada di sekitar situ untuk membela Pak Sakera, mereka melakukan tindakan yang ekstrim, melakukan perlawanan yang keras terhadap Belanda, teman-teman. Jadi istilah carok tidak boleh disembarangan artikan. Ya, tidak bisa. Karena apa? Dulu carok itu sebagai istilah perlawanan saja. Perlawanan ekstrim lah begitu terhadap penjajah Belanda. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa celurit meskipun pada masa ke masa dari tahun ke tahun diartikan sebagai senjata khas Madura atau ciri khas Madura, sejatinya celurit itu pada awalnya Pak Sakera memberikan filosofi terhadap senjata tersebut, yaitu celurit sebagai simbol perlawanan atas penjajahan Belanda. Namun pihak Belanda bukan menganggap itu sebagai simbol perlawanan atau simbol kesatria, melainkan pihak Belanda menganggap celurit itu sebagai senjatanya para jagoan. Sehingga apa? Munculnya istilah carok ini juga tidak luput dari adu domba orang Belanda, teman-teman, ya, untuk merusak citra Pak Sakera. Jadi itu adalah sejarah singkatnya, bahwa istilah carok ataupun celurit itu adalah sebagai bentuk istilah perlawanan atau filosofi bagi kesatria Madura, tetapi bagi orang Belanda itu dijadikan sebagai istilah jagoan. Siapa yang jago, diadu domba dengan ini, difitnah begini begitu. Dan ini sudah saya jelaskan di video saya yang dulu. Dan itu adalah cerita singkat bagaimana sejarah carok atau celurit ini berkembang. Itu tadi penjelasan tentang carok dari channel YouTube Mas Harry Pras, di mana beliau mengatakan bahwasannya carok itu bukan tradisi. Karena dalam perkataan Mas Harry Pras, tradisi dan budaya bukan untuk saling membunuh. Dan carok tersebut itu adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang ingin saya bahas, di mana Mat Hasan ini beredar bahwasannya beliau memiliki ilmu kebal. Karena pada saat perkelahian beliau ini tidak mempan di celurit. Apakah benar Mat Hasan ini memiliki ilmu kebal? Tapi menurut saya tidak. Bahwasanya pada saat melakukan perkelahian, Hasan ini memakai jaket. Dan jaketnya ini cukup tebal. Makanya pada saat dicelurit hanya jaket dan kulitnya saja yang sobek. Dan jaket itulah yang melindungi beliau ini dari sayatan celurit. Dan dikabarkan juga beliau-beliau ini sama-sama memiliki ilmu bela diri.
Tapi sangat disayangkan sekali bahwasanya bila mana mereka ini memiliki ilmu bela diri, harusnya mereka bisa mengontrol diri mereka, mengontrol hawa nafsu mereka untuk tidak saling membunuh ataupun berkelahi. Karena membunuh adalah perbuatan dosa dan dijamin neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bela diri itu fungsinya untuk mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita agar tidak saling melukai. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.